Sebuah rumah makan Padang di Jalan Nasrib, Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur, tiba-tiba didatangi sejumlah orang. Mereka langsung meringkus pria yang sedang duduk sendiri di rumah makan ini. Ternyata Kusmayadi alias Agus, pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi. Sementara sejumlah pria yang meringkusnya adalah anggota Satuan Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama anggota Polresta Tangerang dan Polsek Cikupa yang sudah sejak lama memburu Agus. Tanpa perlawanan, Agus pun digelandang ke kantor polisi. Dengan pengawalan ketat, Agus tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Agus melarikan diri setelah ia membunuh dan memutilasi Nur Atika alias Nuri, kekasih gelapnya di Cikupa, Tangerang, Banten beberapa waktu lalu. Pelariannya terhenti setelah keberadaannya di Surabaya terendus polisi. Yang terjadi di rumah makan. Kemudian dari saksi inilah kita mendapatkan informasi yang mendekati akurat untuk mengarah ke pelaku, dan saat itu juga pelaku memang sudah bermonitor meninggalkan wilayah Cikupa untuk melarikan diri. Nur Atika ditemukan tewas di salah satu kamar kontrakan. Kondisinya mengenaskan. Kedua tangan dan kaki wanita yang sedang hamil 7 bulan ini hilang. Hanya tersisa bagian badan dan kepala yang dibungkus plastik hitam. Bersama jasad Nur Atika ditemukan pula jabang bayi yang juga sudah tak bernyawa. Selanjutnya jasad Nur Atika dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Menurut keterangan sejumlah warga, Nur Atika dan Agus baru 2 bulan tinggal di kontrakan milik Haji Malik ini. Keduanya sangat tertutup, sehingga warga tak banyak yang tahu soal kepribadian mereka. Dan sebelum ditemukan tewas, warga sempat mendengar teriakan Nur Atika dari dalam kamar kontrakannya. Hari Sabtu memang bentrok ya, masih keluar yang perempuan cuci piring. Hari Minggu itu ribut, hari Minggu itulah dia nggak keluar-keluar lagi.
sempat tukang somai apa ya, kata ibu sana, katanya kedengaran minta tolong gitu. Terus ditanya sama ibu-ibu, di mana sih orang ketemu minta tolong, main-main apa ngapa? Tahu itu di atas, katanya gitu, tapi nggak ke atas orangnya. Beberapa jam setelah penemuan mayat, potongan tangan Nur Atika akhirnya berhasil ditemukan di sebuah semak belukar di kawasan Tiga Raksa Tangerang. Setelah Agus tertangkap, polisi kemudian fokus pada pencarian potongan kaki korban. Sejumlah petugas mencoba menyusuri Sungai Jambe. Tim penyelam dari Gegana Polda Metro Jaya ikut diturunkan dalam proses pencarian ini. Fokus pencarian itu mulai dari titik pembuangan sampai ke kemana arus sungai ini lalui. Kalau tim SAR untuk melakukan penyelaman itu ada 17 orang, kemudian tim SAR dari yang penyisiran permukaan laut itu ada 10 orang dari Kabupaten Tangerang. Proses pencarian kaki korban ini sempat menjadi perhatian warga. Meski sudah berusaha keras, namun potongan kaki korban Nur Atika tidak juga ditemukan. Derasnya aliran sungai dan keruhnya air menjadi kendala dalam proses pencarian. Pencarian pun akhirnya dihentikan. Agus sudah tertangkap setelah kabur ke Surabaya. Ia mengakui semua perbuatannya. Kenapa Agus bisa berbuat keji? Di segmen selanjutnya, Agus akan buka suara atas perilaku kejinya. Di ruang tahanan, Agus blak-blakan. Pertengkarannya dengan Nuri saat itu menjadi awal pemicu. Berikut wawancara eksklusif tim Menyingkap Tabir. Pencarian kaki korban mutilasi Nur Atika tak membuahkan hasil. Meski demikian, pencarian pun akhirnya dihentikan. Jenazah Nur Atika akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga. Kendati potongan kakinya belum ditemukan, keluarga bermaksud akan segera memakamkan wanita berusia 34 tahun tersebut. Dengan pengawalan aparat kepolisian, jenazah Nur Atika pun diberangkatkan dari Tangerang ke Malingping, Lebak, Banten.
Kampung Warung Asem malam itu diwarnai isak tangis. Keluarga tak kuasa membendung kesedihan saat jenazah Nur Atika tiba. Esa Najwa, anak bungsu Nur Atika, nampak terpukul dengan kematian sang ibu. Usai disolatkan, jenazah Nur Atika pun langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Kisairah, tak jauh dari tempat tinggalnya. Meski diguyur hujan, namun proses pemakaman Nur Atika terus berjalan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Kusmayadi alias Agus memang kejam. Dengan teganya ia memotong-motong tubuh kekasihnya sendiri dan membuangnya. Apa sebenarnya alasan Agus hingga ia bisa berbuat begitu keji? Tim Menyingkap Tabir sempat menemui Agus di tahanan Polresta Tangerang. Sebenarnya ia tidak bermaksud untuk membunuh Nur Atika. Karena terus dituntut untuk segera meresmikan hubungan asmaranya, akhirnya Agus bertindak di luar batas kewajaran. Agus pun sempat bercerita soal awal perkenalannya dengan Nur Atika. Sebelum memutilasi Nur Atika, Agus ternyata lebih dulu mencekik Nur Atika hingga tewas. Sungguh perbuatan biadab yang dilakukan oleh seorang manusia normal.
Melengkapi berkas acara pemeriksaan, polisi berencana menggelar proses prarekonstruksi di lokasi kejadian. Sungguh di luar dugaan, ternyata ratusan warga mengemut di sekitar lokasi kejadian. Mereka ingin menyaksikan secara langsung bagaimana proses pembunuhan yang disertai mutilasi dilakukan oleh Agus. Bapak-bapak boleh nonton, tapi jangan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Melihat kondisi yang tidak kondusif dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, rencana prarekonstruksi akhirnya dibatalkan. Sebenarnya sebelum peristiwa penemuan jasad Nur Atika di kamar kontrakannya, beberapa rekan kerjanya sempat menaruh curiga kepada Kusmayadi alias Agus. Hal ini diungkapkan Valen, rekan kerja Nur Atika dan Agus. Ada kawan juga kan yang merhatiin dia tuh, yang masak di belakang. Katanya sebelum ada masalah ini, dia bilang nggak bisa mulu kerjaan katanya kan, nunduk aja katanya kerjanya. Terus nggak semangat, tidur pun suruh bangun lagi, tidur lagi bangun lagi kayak gitu. Nur Atika, janda beranak 2 ini merupakan tulang punggung keluarga. Sejak pisah dengan sang suami tahun 2007 lalu, Nur Atika lah yang menghidupi ibu dan 2 anaknya. Dia sempat menjadi tenaga kerja wanita di Arab Saudi selama 4 tahun, sampai akhirnya bekerja di rumah makan Padang Kumarang pada tahun 2012. Dan di rumah makan itulah kisah cintanya dengan Kusmayadi alias Agus bersemi. Agus dan Nur Atika juga sempat minta dinikahkan secara siri. Cuman kesini itu pengen dinikahin aja katanya gitu, gitu sama saudaranya. Tapi saya nggak tahu gitu gimana hubungannya gitu ya. Soalnya nggak pernah cerita. Tapi benar sudah menikah? Iya, benar udah menikah. Karena 2 kali, kedua kalinya sudah menikah. Yang apa ya? Kira Oktoberan. Maknya ibu kan di sana nggak setuju ya. Kalau yang apa? Nggak setuju ya gitu. Takutnya punya istri gitu kan, ada kabar-kabar katanya dia punya istri gitu. Kabar-kabar dari temennya. Kalau si Atika nggak tahu dia udah punya istri. Tahu ke sini aja kan katanya belakangan sini. Nur Atika telah pergi untuk selamanya. Kini hanya lantunan doa yang bisa dipanjatkan oleh keluarga untuk ibu 2 anak ini. Sementara itu kami sempat menemui Tuti Agustina, wanita yang telah dinikahi Agus sejak 9 tahun lalu. Dari perkawinannya dengan Tuti, Agus dikaruniai seorang anak laki-laki. Tuti sama sekali tak menyangka kalau suaminya itu bisa berbuat keji. Pulang 11 sekali. 11 kali pulang juga, di rumah nggak lama, berangkat pagi siangnya. Waktu itu pernah disunatin anaknya pas bulan Desember 2015 kemarin, tanggal 20, anaknya disunatin nggak lama juga. Dia datang lihat anaknya disunatin, sorenya berangkat lagi. Paginya disunatin, sorenya berangkat lagi. Tuti juga mengaku tidak kenal dengan Nur Atika alias Nuri. Itu pernah sekali saya telepon, saya kan sering telepon ke restorannya. Waktu itu pas kebetulan yang si korban itu ngangkat, dia bilang, dari siapa ini? Ini dari ibunya Pak Agus. Ini dari siapa? Ini kasir Bu, katanya. Siapa namanya? Nuri. Oh iya, kalian bilangin aja ya sama bapak ibunya nelfon. Iya Bu. Yang gak lama dia baik telepon ke saya.
Ya setiap datang juga nanyain kabar tentang anaknya. Menyikapi kasus ini, Kriminal Universitas Indonesia Yogo Trihendiarto mengungkapkan pembunuhan yang dilakukan oleh Agus tidak direncanakan dengan matang. Kasus yang terakhir ini saya anggap sebagai pembunuhan yang disorganisasi, karena pertama ada proses yang janggal, mayat ditemukan di dalam lokasi rumah, senjatanya ada gitu ya. Jadi kotor, istilahnya tidak bersih, sehingga polisi dengan sangat mudah untuk mengungkapkan siapa pelakunya. Ketika ada kasus pembunuhan, maka orang terdekatlah yang akan dicurigai sebagai pelaku potensial. Sementara itu, menurut psikolog forensik Cassandra Putranto, pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi merupakan orang yang berpikir pendek dan menghindar dari masalah. Semua kasus-kasus ini adalah orang-orang yang tidak atau kurang memiliki kemampuan menyelesaikan persoalannya dengan cara yang tepat. Mereka cenderung atau terdesak mencari solusi permasalahan. Ya, dia punya masalah nih, dia tidak bisa mencari solusi yang tepat. Nah, cara yang paling pendek, mudah, dan yang terpikir olehnya adalah melenyapkan si orang yang menimbulkan permasalahan tersebut. Nah, menurut dia paling gampang, udah lenyapin aja nyawanya. Dia pikir permasalahan selesai. Kusmayadi alias Agus kini harus menebus apa yang telah ia lakukan terhadap Nur Atiga. Kurungan badan yang cukup lama akan dijalaninya. Tubuhnya terkurung di balik jeruji besi penjara karena hubungan gelapnya. Keluarganya hancur akibat ulahnya. Selain cerita dari Tangerang, Banten, kami juga memiliki cerita soal percobaan perampokan mobil rental yang didalangi oleh pasangan suami istri. Tetaplah di Mika Tabir. Pasangan suami istri dan satu temannya diringkus aparat Resmo Polda Metro Jaya atas tuduhan perampokan sebuah mobil rental. Korbannya berhasil lolos dari maut meski sempat dikeroyok massa. Bagaimana detik-detik penangkapan pelaku kejahatan ini? Berikut liputannya. Pada saat menjerat, ternyata supir melawan, memberontak, supir melarikan diri, saya kejar. Saya pukul kali, terus saya teriak. Tiga tersangka yang terdiri dari 2 lelaki dan 1 perempuan ini terus dimintai keterangan Satuan Resmob Polda Metro Jaya. Mereka adalah Yudi Wahyudi, David Edi Hartono, dan istrinya Dwi Noviana. Mereka terlibat dalam kasus perampokan mobil rental yang disewanya beberapa waktu lalu. David Edi Hartono yang merupakan kepala sindikat pencuri mobil rental ditangkap di sebuah rumah di Jalan Kemang Sari Raya, Jatimakmur, Bekasi. Awalnya David membantah kalau telah melakukan perampokan bersama komplotannya. Namun polisi tak percaya begitu saja. Dan setelah didesak dengan sejumlah pertanyaan, akhirnya lelaki ini mengakui semua perbuatannya. Usai membekuk David, polisi pun menuju rumah susun Pinus, Cakung, Jakarta Timur.
polisi kembali meringkus satu komplotan lainnya. Dia adalah Yudi Wahyudi. Yudi tak bisa mengelak setelah bukti-bukti soal keterlibatannya dalam aksi kejahatan ini dibeberkan polisi. Para pelaku kejahatan ini pun akhirnya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan. Ada suatu peristiwa di mana seorang supir mobil rental itu dikeroyok massa. Kita telusuri, kita wawancara kepada supir rental tersebut, dia menjelaskan bahwa benar sebenarnya dia itu korban percobaan perampokan dan percobaan pembunuhan. Dalam mobil Innova itu tertinggal sejumlah dokumen. Dia mengatakan bahwa dia direktur PT ini, padahal ini palsu aja. Kemudian kami melanjutkan penelusuran dari mulai sejak kejadian itu pertengahan Desember sampai dengan tanggal 21 Maret itu kami baru bisa menangkap pelaku karena dia tinggalnya berpindah-pindah. Selain David dan Yudi, dalam kasus ini polisi juga meringkus Dwi Noviana yang tak lain adalah istri muda David. Ia disangka ikut membantu aksi kejahatan yang dilakukan oleh suaminya itu. Suami istri sepakat melakukan perencanaan untuk perbuatan jahat dan logical thinking dia berusaha mengalihkan beberapa TKP. Contohnya perencanaan dilakukan di Jakarta, kemudian dia berusaha jauh sampai ke Jogja, melakukan rental mobil di Jogja. Setelah sampai Jogja, balik lagi ke Jakarta. Ya. Di situ baru tindakan perbuatan jahatnya dilakukan, berusaha menjawab korban, sehingga memerlukan upaya yang panjang dari pihak suami istri untuk membuat suatu rencana. Di samping rencananya berbeda lokasi yang jauh, waktu yang cukup lama, dan ditunjang oleh beberapa dokumen yang harus mereka rencanakan dulu untuk meyakinkan korban yang ada di Jogja bahwa dia merental ini untuk kebutuhan apa ke Jakarta. Peristiwa perampokan ini bermula dari Yogyakarta. Saat itu David dan istrinya Dwi Noviana berpura-pura menyewa satu unit mobil di CV Riva Transport, Jalan Prambanan, Piungan, Madurejo, Sleman, Yogyakarta. Dan mobil dikendarai oleh korban Agung Setiawan. Sesampainya di Jalan Raya Cakung, Ramayuda, Jakarta Timur, keempat pelaku pun beraksi. Dalam keadaan luka parah, Agung melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi. Tidak ada kecurigaan sama sekali bahwa ternyata tamu saya ini penjahat waktu itu. Saya mulai ada unsur kecurigaan itu justru pada saat dari pintu tol di gerbang tol Cikunir itu saya sudah yakin sekali bahwa tamu saya ini nggak beres. Begitu berhenti saya udah tahu bahwa mereka pasti akan bertindak jahat pada saya. Nah di situ akhirnya betul perkiraan saya. Begitu saya menginjak rem, mobil berhenti, langsung mereka mengikat saya, leher saya, menjerat saya dari belakang. Jadi saya dihajar kanan kiri, balok kayu sampai mata saya sampai cacat di sebelah kanan ini, ya. Tapi tetap saya berusaha tetap bangun. Saya jatuh tersungkur bangun. Agung yang bekerja sebagai sopir rental di CV Riva Transport sejak 2012 ini akhirnya dirawat selama 8 hari di rumah sakit. Menjerat, ternyata supir melawan, memberontak, supir melarikan diri, saya kejar. Saya pukul kali, terus saya teriak. Untuk melengkapi berkas pemeriksaan, polisi kemudian menggelar proses rekonstruksi.
rekonstruksi yang diperankan oleh para tersangka ini terlihat jelas bahwa Davidlah yang memulai aksi perampokan tersebut. Dengan menggunakan ikat pinggang, David menjerat leher Agung Setiawan yang sedang mengemudi. Agung sempat memberikan perlawanan dengan cara membunyikan klakson. Ia berharap ada warga datang dan menolongnya. Saat itu, warga memang berdatangan. Namun sial, David langsung keluar dari dalam mobil dan meneriaki Agung balik. Warga pun akhirnya mengeroyok Agung hingga babak belur. David Edi Hartono dan istrinya Dwi Noviana serta seorang temannya Yudi Wahyudi kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perampokan mobil rental. Dalam menjalankan aksinya, David yang ditemani istrinya bertugas sebagai orang yang hendak menyewa mobil. Sementara polisi masih terus mengejar Michael, satu tersangka lainnya. Kami sempat menemui pasangan suami istri David Hartono dan Dwi Noviana di Polda Metro Jaya. Dan inilah pengakuan David Hartono kepada kami. Awalnya timbulnya itu karena kita memang butuh modal untuk pekerjaan. Lantas Michael menyarankan jangan mengambil kendaraan di Jakarta, kita ke daerah aja. Karena Jakarta ini kan tempat kita berduduk diam. Lantas saya punya ide untuk ke Jogja. Nah, sampai di Jogja, tanpa pengetahuan saya mengajak teman saya, rekan saya yaitu Yudi, untuk bersama-sama pergi ke Jogja. Berangkat kami berempat, saya, Yudi, Michael, dengan istri saya sendiri ke Jogja menggunakan bus. Saya menyuruh istri saya untuk memesan mobil. Ya udah kita rental mobil, ditelepon rental mobil untuk menjemputnya pertama kali istri saya di rumah sakit Jogja. Sedangkan kami bertiga itu menunggu di pom bensin, tidak jauh dari rumah sakit. Menurut David, sebenarnya mereka akan beraksi di sebelah rest area Jalan Tol Cipali. Namun urung dilakukan. Keluar tol Cakung, saya mengarahkan ke Kramayuda. Saya mengarahkan sampai daerah sepi, saya suruh muter balik. Begitu berhenti, disitulah awal kejadiannya. Pada saat saya menjerat supir, pada saat saya menjerat, si Michael posisi kanan segera turun untuk menahan pintu supir. Ternyata supir melawan, memberontak. Sementara teman saya memegang agar jangan bunyi klakson. Namun nggak bisa, keburu masa keluar. Masa datang. Supir melarikan diri, saya kejar. Saya pukul sekali, terus saya teriak maling. Dwi mengelak kalau dikatakan telah berkomplot dengan suaminya untuk melakukan kejahatan. Udah diceritain marah juga, kenapa kayak gitu, sampai kayak gitu. Gak ada jalan lain, kalau enggak jangan sampai dicekel, dibunuh. Kalau mau tahu mau melarikan kan mending nggak pakai sopir, jadi rental mobil aja gitu, daripada kayak gini. Sekarang ada korban, kemarin juga tahu korbannya dari sini, apalagi tetangga sendirian Bang. Komplotan penjahat ini sepertinya benar-benar sudah mempersiapkan aksinya dengan matang. Hal ini dilihat dari sejumlah dokumen palsu yang ditemukan oleh polisi. Ketiga tersangka kini harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Hukuman berat pun akan mereka jalani. Kami terapkan pasal berlapis ya. Yang pertama percobaan pencurian dan kekerasan ya, yaitu pasal 53 KUHP junto pasal 365 KUHP. Yang kedua percobaan pembunuhan, yaitu pasal 53 KUHP junto pasal 38 KUHP. Dan yang terakhir pasal 170 KUHP, yaitu mengeluarkan atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum. Kenapa kami terapkan percobaan
pencurian dengan kekerasan dan percobaan pembunuhan, karena dalam undang-undang diatur bahwa ini perbuatan yang belum selesai. Jadi belum selesai tapi bukan karena pelaku, karena adanya pihak luar. Jadi ibaratnya kasarnya kalau saya bilang gagal, suatu tindak pidana yang gagal bukan karena kemauan pelaku. Jadi niat untuk tidak jadi melakukan itu bukan karena pelaku, karena korban berhasil melarikan diri. Percobaan curasnya itu paling lama 9 tahun, percobaan pembunuhan paling lama 15 tahun, pengeroyokannya paling lama 7 tahun. Sebenarnya seperti apa prosedur sewa menyewa mobil yang benar? Kami mencoba menanyakannya kepada salah satu pengelola rental mobil yang ada di wilayah Jakarta Timur. Menurut Miko, salah satu pengelola rental mobil, pihaknya selalu teliti dalam hal ini. Misalnya harus lengkap, harus ada KTP, KK, fotokopi SIM juga. Dan kita juga harus survei ke rumahnya, harus tahu pasti kerjaannya apa. Kalau misalnya nggak lengkap ya nggak bisa. Ya masih harus lengkap gitu. Iya, masalahnya resiko sih Pak. Karenanya Miko belum pernah mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Sebuah gambaran hidup yang cukup miris, di mana akal sehat manusia tak lagi berfungsi ketika dihadapkan dengan persoalan hidup yang kian pelik. Demikian menyingkap tabir pekan ini. Sampai jumpa minggu depan dengan berbagai liputan menarik lainnya. Selamat malam.